saya sekali, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Zainul Hermawan, M.Hum, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Rizky Haulia Rahma, NIM 2010116220041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil terjemahan saya pada buku kedua bab 4, yaitu tentang tema serta perangkat pembelajaran. Pada bab 4 ini ada materi yang pertama, apa yang perlu dilakukan pada awal pembelajaran. Yang kedua, tema awal pembelajaran. Dan yang ketiga, perangkat pembelajaran. Memasuki materi apa yang dilakukan pada pertemuan awal pembelajaran. Salah satu cara terbaik untuk memulai pembelajaran secara daring dengan benar adalah dengan berfokus pada aktivitas kehadiran sosial bagi pelajar dan pengajar. Membangun kepercayaan dan kehadiran dalam pengalaman belajar dan mengajar. Yang pertama, peserta didik saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, setelah pembelajaran dimulai, pengajar berfokus untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian, anggota fakultas dapat memperjelas persyaratan pembelajaran dan proses untuk berkomunikasi secara eksplisit, memimpin peluncuran komunikasi pembelajaran, dan memastikan bahwa semua siswa terlibat, contohnya dengan cara berdiskusi atau dengan melakukan tanya jawab. Kemudian, sumber daya konten tersedia, dan siswa telah memperoleh sumber konten yang diperlukan. Kita dapat mendapatkan sumber-sumber konten pelajaran melalui internet dan juga YouTube. Kemudian, alat untuk lingkungan online sudah tersedia. Materi selanjutnya yaitu tema awal pembelajaran. Di sini terdapat 8 tema awal pembelajaran. Yang pertama yaitu kehadiran. Kehadiran ini adalah praktik terbaik yang sangat penting untuk pembelajaran secara daring. Kehadiran artinya berada di sana. Kehadiran sangat berpengaruh terhadap kepuasan siswa dan dapat berlangsung lebih efektif. Jika siswa hadir saat pertemuan, maka siswa akan memahami materi yang akan dibahas. Namun jika siswa tersebut tidak hadir pada saat pertemuan dan hanya mengandalkan materi yang diberikan, pastinya tidak dapat memahami secara lebih rinci lagi. Sehingga dengan pertemuan itu tentunya biasanya menjelaskan materi lebih rinci lagi sehingga siswa dapat memahami dengan lebih mudah. Yang kedua ada kehadiran sosial. Dalam proses membangun kepercayaan harus dibangun tingkat sosial sehingga diskusi materi dapat terbuka dan substantif. Salah satu cara dalam membangun kepercayaan di tingkat sosial ini misalnya berbagi favorit pribadi seperti minuman, makanan, buku, atau film di minggu pertemuan pertama pembelajaran. Kemudian kehadiran kognitif. Setelah mengadakan perkenalan pada minggu pertama, kemudian pengajar diharapkan untuk meminta siswa mengidentifikasi tujuan pembelajaran mereka. Hal ini merupakan cara untuk mendapatkan wawasan tentang zona perkembangan proksimal individu pelajar. Kehadiran kognitif ditanamkan oleh siswa untuk mengekspresikan keinginan untuk memahami ide lebih dalam dan dengan dialog yang membedakan pola menghubungkan ide dan mengidentifikasi hubungan. Kemudian yang keempat, kehadiran pengajar. Kehadiran pengajaran dikembangkan berdasarkan asumsi tentang apa yang mungkin diketahui dan dipahami siswa. Mengkategorikan kehadiran pengajaran ini ke dalam fasilitas dan pekerjaan pengajar langsung untuk memfokuskan dan menyelesaikan masalah dengan masing-masing siswa. Yang kelima yaitu komunitas. Tujuan komunitas dalam pertemuan daring ini ada dua. Yang pertama yaitu membangun pengetahuan dan kompetensi di dalam peserta didik. Dan yang kedua, membangun jaringan yang saling menghormati dan berbagi ide dan perspektif. Kemudian, kesabaran. Bersabarlah dengan diri kita sendiri,
saat mengembangkan keterampilan mengajar secara daring. Juga bersabarlah dengan siswa saat mereka mengembangkan keterampilan belajar daring. Yang ketujuh yaitu kejelasan harapan. Maksudnya panduannya jelas dan tidak ambigu tentang apa yang diharapkan dari pelajar dan apa yang harus mereka harapkan dari seorang pengajar, memberikan kontribusi yang signifikan untuk memastikan pemahaman dan kepuasan dalam pembelajaran secara daring. Mengajar dan belajar di kejauhan dan terkadang melewati zona waktu yang berbeda karena kita tinggal di tempat yang berbeda-beda, kemudian ditambah dengan adanya seperangkat alat dan sistem yang mungkin tidak selalu berfungsi dengan baik. Hal ini mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman yang beragam. Misalnya, seperti yang kita ketahui, kita kan melakukan pembelajaran daring ini di rumah masing-masing dan tinggal di wilayah yang berbeda. Misalnya saja si A sekarang ini tidak dapat berhadir kuliah secara daring ini karena jaringan yang tidak stabil. Namun terjadi kesalahpahaman. Mungkin kita mengira alasannya itu bukan kesalahan jaringan, tapi mungkin ketiduran dan tidak mengikuti kuliah secara daring. Materi selanjutnya yaitu alat dan yang ke-8 ada tips awal pembelajaran. Rangkaian tips pertama di bab ini menjelaskan tugas-tugas dasar dalam mempersiapkan dan peluncuran pertemuan secara daring. Dan tentunya silabus pembelajaran secara daring ini berbeda dengan silabus secara pembelajaran secara tatap muka. Rangkaian tips pertama di bab ini tentang bersiap dan berkenalan. Ini adalah langkah-langkah dan tindakan dalam mempersiapkan unsur-unsur penting dalam pembelajaran kuliah online. Kemudian rangkaian tips kedua untuk pembelajaran secara daring yaitu membuat dan merancang diskusi. Materi selanjutnya yaitu seperangkat alat. Alat dan fitur penting dari sistem manajemen pembelajaran ada Blackboard, Desire to Learn, Moodle, Web Study, dan Sakai. Kemudian ada juga alat aplikasi untuk pengajaran dan pembelajaran online, misalnya email, YouTube, Blackboard, Desire to Learn, Sakai, Moodle, dan Web Study. Kemudian ada juga YouTube, blog, dan Wikipedia. Demikian presentasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca materi yang sudah dibagikan di Classroom. Terima kasih.